Balik lagi di Headline edisi 23 Juni 2022 bersama saya Wayan Diananto yang akan membahas tentang Mahathir Mohamad singgung Malaysia harusnya klaim Singapura dan Riau. Ada apa? Simak penjelasannya. Tak ada angin, tak ada badai, Mahathir Mohamad mengeluarkan pernyataan kontroversial dalam pidatonya di Selangor, Malaysia, Minggu 19 Juni 2022 lalu. Mahathir mengatakan Malaysia harusnya mengklaim kepemilikan wilayah Singapura dan Kepulauan Riau di Indonesia. Awalnya, Mahathir membahas Singapura yang seharusnya dimiliki Johor. Ia berujar seharusnya negara bagian Malaysia itu menuntut Singapura dikembalikan ke Malaysia. Dia pun menyayangkan sikap Malaysia yang malah mengapresiasi keberadaan Singapura. Ia kemudian menyinggung status Pulau Sipadan dan Ligitan di Kalimantan yang dimenangkan oleh Malaysia dari Indonesia di Mahkamah Internasional atau ICJ. Mahathir juga menyinggung bagaimana Malaysia menuntut kepemilikan Pulau Batu Putih atau Pedra Branca dari Singapura. Bahkan, dengan tegas dia mengatakan Malaysia seharusnya tidak hanya menuntut Pulau Pedra Branca atau Pulau Batu Putih dikembalikan, namun juga menuntut wilayah Singapura secara keseluruhan serta Kepulauan Riau di Indonesia karena dianggap bagian dari tanah Melayu. Mantan Perdana Menteri Malaysia berusia 96 tahun itu mengatakan tanah Melayu dulu sangat luas, membentang dari tanah Genting Kera di Thailand Selatan sampai ke Kepulauan Riau dan Singapura, tetapi sekarang hanya terbatas di Semenanjung Malaya. Perlu diketahui, pada 2008, Mahkamah Internasional memutuskan Pedra Branca milik Singapura. Namun pada 2017, pihak Malaysia memohon ICJ untuk merevisi putusan tersebut. Tetapi pada Mei 2018, Malaysia mengumumkan bahwa mereka menghentikan proses tersebut. Merespons pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia itu, pemerintah Indonesia mengatakan perlu dikonfirmasi apakah pernyataan Mahathir Mohamad merupakan posisi resmi pemerintah Malaysia atau tidak. Menurut Deputi 5 Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodawardhani, kalau pernyataan itu tak resmi dari Malaysia, maka bisa dianggap Mahathir hanya menyampaikan pandangan pribadi. Karena, lanjut dia, satu-satunya entitas yang memiliki kendali atas wilayah Kepulauan Riau adalah Indonesia. Hal tersebut bisa dilihat dari adanya administrasi pemerintahan Indonesia di Provinsi Kepulauan Riau yang dilakukan lewat proses demokratis, pencatatan kependudukan, kemampuan penegakan hukum, dan unsur-unsur lain yang hanya bisa diterapkan oleh entitas pemerintahan yang sah. Sementara sejarawan LIPI Asfi Warman Adam mengatakan wilayah Kepulauan Riau dulunya adalah bagian dari Hindia Belanda dan menjadi masuk akal ketika Indonesia yang mewarisi atau melanjutkan kekuasaan Hindia Belanda memasukkan Kepulauan Riau di dalamnya. Karena itu, dia berharap pemerintah tenang saja lantaran wilayah Indonesia saat ini semata-mata melanjutkan kekuasaan Hindia Belanda. Dia menilai apa yang disampaikan Mahathir tak lebih sebagai upaya mengungkapkan kejayaan masa lalu kerajaan di Malaysia. Jadi, lanjut dia, kita tak usah ambil pusing dengan lontaran Mahathir yang hanya semacam wacana sejarah bahwa di masa lalu, Johor pernah menguasai wilayah Singapura. Namun apapun yang disampaikan Mahathir tak akan memiliki pengaruh secara hukum. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyatakan rasa kecewa atas retorika Mahathir Mohamad terkait keberadaan Kepulauan Riau. Mahathir yang notabene merupakan seorang politikus senior dinilai harus lebih bijak dalam menyampaikan pandangan. Juru bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan retorika Mahathir Mohamad tidak memiliki dasar hukum serta dikhawatirkan mengganggu persatuan dan persahabatan antara kedua negara di tengah kondisi global seperti sekarang. Teuku menegaskan wilayah NKRI ditentukan berdasarkan prinsip dan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Karena itu perlu ditekankan bahwa Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI. Sementara Ketua Parlemen Singapura Tan Chuan Jin melalui akun Instagramnya menanggapi bahwa ia bangga jadi orang Singapura. Sedangkan warga Singapura di kolom komentar mengingatkan bahwa dulu pemerintah Malaysia sendiri yang melepas Singapura menjadi negara merdeka. Perdana Menteri pertama Malaysia Tunku Abdul Rahman pernah mengakui sendiri bahwa melepas Singapura adalah idenya. Dia berpendapat perbedaan pemerintahan di Singapura dan Malaysia sudah terlalu banyak, sehingga lebih baik Singapura lepas dari federasi.
Perpisahan Malaysia dan Singapura dinilai bisa meningkatkan hubungan damai antara kedua negara. Singapura pun lantas merdeka pada 9 Agustus 1965 dengan Lee Kuan Yew sebagai pemimpinnya. Kini, sejarah itu diusik oleh Mahathir. Sekian headline liputan6.com hari ini dan saya Wayan Diananto undur diri. Sampai jumpa.